Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janis Rahma Aulia dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dengan NIM 430302100055. Ingin menjelaskan materi tentang tauhid. Materi yang pertama adalah perbedaan tentang Jabariyah, Qadariyah, dan Asy'ariyah. Yang pertama ada Jabariyah. Jabariyah secara harafiah berasal dari kata jabaro yang memiliki arti keterpaksaan. Sebuah paham teologi dalam Islam yang meyakini bahwa alur hidup manusia merupakan ketentuan Tuhan yang memiliki kekuasaan mutlak dalam menentukan garis hidup manusia. Dalam hal ini, manusia tidak berdaya. Segala tindakan manusia merupakan ketentuan Tuhan. Yang kedua ada Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadaro yang memiliki arti kehendak. Sebuah paham teologi yang mengatakan bahwa apa yang terjadi pada diri manusia merupakan kehendak pribadi. Aliran ini dipegang oleh kalangan Mu'tazilah yang menempatkan akal pada posisi tertinggi, lebih tinggi daripada wahyu. Menurut paham ini, perbuatan manusia sepenuhnya merupakan tanggung jawab. Pada paham ini, dalam politik menganjurkan sebuah kontrol terhadap sebuah jalannya kepemimpinan, mulai kontrol sosial. Bahkan paham ini meyakini bahwa Tuhan tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap perbuatan manusia, karena Tuhan sepenuhnya telah memberikan akal kepada manusia. Paham ini dipegang oleh aliran rasional, yaitu Mu'tazilah. Yang ketiga ada Asy'ariyah. Asy'ariyah berkeyakinan bahwa apa kehendak manusia dan Tuhan terhadap porsinya tersendiri. Sederhana. Asy'ariyah memiliki arti peribahasa yang cukup sederhana, tetapi cukup mewakili, yakni manusia hanya berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Paham ini merupakan berusaha menembus jalan tengah dari dua keyakinan yang berseteru, yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Meski menghargai kehendak bebas manusia, paham ini dinilai oleh banyak kontemporer sebagai paham yang tidak jauh beda dengan Qadariyah. Bahkan disebut dengan pemikiran subvarian Qadariyah, karena meskipun manusia berkehendak bebas, tetap saja Tuhan yang menentukan. Materi yang selanjutnya ada Tauhid Rububiyah, yang berarti mengesahkan Allah dalam menciptakan kekuasaan, kepemilikan, dan kewenangan Allah sebagai satu-satunya zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Selain Tauhid Rububiyah, terdapat juga Tauhid Uluhiyah, yang juga memiliki hubungan erat dengan Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah ini merupakan salah satu bentuk tauhid atau mengesahkan Allah. Ini memiliki arti beriman hanya kepada Allah, satu-satunya zat yang memiliki kekuasaan mutlak, yang memiliki hak mutlak untuk mengatur, menciptakan, merencanakan, hingga menjaga jalannya alam semesta. Tauhid Uluhiyah adalah mengesahkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah, seperti berdoa, meminta, tawakal, takut, berharap, menyembelih, bernadar, harapan dalam cinta, dan lain-lainnya dari jenis-jenis ibadah yang telah diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Memperuntutkan satu jenis ibadah kepada selain Allah termasuk sikap zalim atau dosa besar di sisi Allah, yang diistilahkan dengan syirik kepada Allah. Dengan mengesahkan Allah dengan tauhid uluhiyahnya,
maka orang tersebut sudah bisa dikatakan orang beriman. Tauhid asma dan sifat adalah pengakuan seorang hamba tentang nama dan sifat Allah yang telah ditetapkan bagi dirinya dalam kitabnya ataupun dalam sunnah Nabi, tanpa melakukan 4 hal berikut. Yang pertama ada tahrif atau yang kedua ada takhil atau menolak, yang ketiga ada takyif atau membahas bagaimana bentuk dan hakikat Allah, yang terakhir ada tamsil atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Teologi kontemporer berorientasi pada orientasi masyarakat karena perintah Naas, sedangkan aliran teologi klasik sebagaimana kita telah bahas pada lalu, hanya berkutat pada persoalan hakikat yang berdasarkan atas penafsiran terhadap Allah dan sunnah yang berhubungan dengan ketuhanan, keimanan, takdir, dosa, kafir, imamah, khalifah, dan perbuatan manusia lainnya. Yang terakhir ada ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang aspek ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Secara rasional, secara ilmiah, ilmu kalam diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu ilmu kalam klasik dan ilmu kalam kontemporer. Ilmu kalam klasik ini adalah teologi Islam klasik yang lebih cenderung kepada pembahasan tentang teosentris atau pembahasan tentang ketuhanan, atau bisa disebut transendental, bukan ranah manusia. Sedangkan ilmu kalam kontemporer sendiri adalah teologi Islam yang berorientasi kepada kegiatan sosial manusia. Pembahasannya seperti tauhid sebagai prinsip sejarah, prinsip pengetahuan, metafisika, etika, tata sosial, keluarga, tata politik, prinsip etika, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.